paling banyak kasus di SMA, tapi dia bisa masuk IPB. Masuk IPB. Kampus terbesar di Bogor. Betul. Kampus favorit di Bogor. Terus menurut lu gimana dah? Dari cara masuknya dulu ya, dari cara iya. masuknya, dari cara bisa masuknya kan ada kemarin rasa kebanggaan dalam diri mah. Misalnya kan gua walaupun gua bandel kayak gini ya, gua bisa masuk apa ya? Nah udah ya, gua jujur yang namanya pas lagi sekolah mah buru-buru masuk itu punya pemikiran gue kuliah di IPB lah. Itu mungkin lu juga tahu lah itu IPB kampus sebesar apa, keketatannya gimana. Tapi lu pernah kan punya rencana punya apa ya, punya pikiran kayak misal kayak dalam hati lu dulu pernah ngejelek-jelekin gua, sekarang gua bisa masuk IPB segala macam. Ngebanggain diri sendiri mah enggak apa-apa. Iya, maksudnya bangga ke diri sendiri tuh. Ya, yang namanya lu masa ya balik lagi gitu. Pas lu lagi sekolah, boro-boro gitu lu mikir masuk ke kampus sebesar itu, lu ada di situ. Terus pas lu lagi sekolah, lu ditai-taiin gitu sama guru sendiri gitu ya, yang ngedidik lu. Harusnya kan yang namanya guru, yang namanya papa tuh terus kan dijadiin contoh gitu, dijadiin support walaupun lu senakal-nakalnya apapun. Yang namanya jadi guru kan, guru aja kan namanya digugu dan ditiru gitu kan. Harusnya membantu ini support lah anak-anak muridnya gitu, menggapai mimpi dia. Sekarang gua di down ya dari kelas 1 sampai kelas 3 gua ditai-taiin gitu sama guru. Lu pas lulus katanya nggak bakal jadi orang gitu, lu bakal ya udah lu hidupnya nggak bakal teratur gitu, nggak terikat lah sama, nggak punya prinsip ya, nggak punya prinsip lah, nggak bakal terikat. Ya satu gitu, lu pas sekolah aja udah digituin, tapi yang namanya lagi masanya, yang lagi masanya lu udah melewati masa sekolah lu, ya udah lu harus transisi gitu, lu ubah mindset lu buat bikin masa depan. Satu, gue perjuangannya ya, gue di sini nih, gue di sini sama si Jawa. Gue bilang, Jawa lu masuk mana? Masuk IPB, masuk IPB, oke. Nah, hanya nih gue sama teman-teman yang lain, si Ucok yang walaupun lain. gak ada persiapan nih juga. Di situ ya gue kelas 1, gue kelas pas gue udah kelas 3 gitu, gue udah lulus, udah pembagian SKL segala macem. Teman-teman gue ya udah gitu, ada yang enjoy, ada yang paginya masih tidur mungkin, ada yang udah enak-enak aja gitu nikmatin masa setelah lulusnya. Tapi gue enggak di situ, gue bangun pagi tetap kayak sekolah. Gue pas sekolah masih pakai baju seragam. Di situ angkatan gue udah nggak ada, tinggal sisa-sisa. Ya udah kelas 1 kelas 2 yang waktu kemarin masih pada sekolah, ya udah sekolah normal gitu, gue masih pakai sekolah. Nah alhamdulillahnya gue kelas 3 sama wali kelas gue yang support gue luar dalam gitu, gue deketin segala macem. Gue ibaratnya gue minta wejangan, minta pegangan gitu, minta didikan yang lebih dari anak murid yang lain gitu. Gue masih ngejalanin masa-masa gue belajar, masa-masa gue dibilang gue nol punya ilmu pengetahuan, ya bisa dibilang nol gitu, telat parah gitu loh. Belajar nggak tahu apa-apa, pas udah lulus lu baru belajar gitu, dasar-dasar yang harusnya kelas 1 kelas 2 tahu. Iya, yang harus kelas 1 kelas 2 udah tahu, udah paham, tapi lu masih dibilang nol yang nol. Habis itu baru belajar parah gitu loh. Gue di sini nih, gue pengen di buku, gue ajakin si Jawa belajar bareng enggak? Sama bilang males gitu kan. Ya udah, dia berarti kan dalam hati gue masih ke bawah gitu suasana SMA-nya. Tapi gue di situ yang namanya orang pengen berubah gitu, ada
hasrat juga setelah lulus gue pengen kuliah di manggain orang tua lah. ya di perguruan tinggi negeri yang dimauin orang tua. Ya mau nggak mau juga gue gitu harus ngelakuin itu. Gue beli buku makin duit sendiri, alhamdulillah punya tabungan. Gue beli tuh buku 300.000 kisi-kisi SBMPTN, gue bawa ke sekolah. Les privat tuh Gue bawa ke sekolah les privat. Terus gue sekolah lagi gitu di hari-hari biasa. Pas wali kelas gue ada jam kosong, gue ke ruangan guru gitu, minta ruangan ke ruangan privat gitu belajar. Nah terus pernah tuh gue ngajakin si Gugu lah, adalah cerita buat detik-detik gue persiapan gue nyiapin masuk perguruan tinggi lah. Gue pernah gue ajak, gue tukeran soal sama Ugo gitu. Gue punya materi apa gue pelajarin, gue punya materi apa gue juga pelajarin, gue ajak si Ugo. Dan di sisi lain juga gue kasih plusnya ke gue. Gue bukan hari-hari sekolah doang, hari libur datang gue datang ke rumah wali kelas gue nginep gitu. Jangan pun pas hari SBMPTN gitu, gue masa transisinya pas jadi tryout gitu. Dari mulai guanya gitu, gue ngajakin teman-teman sekelas gue yang di wali muridin sama beliau. Ya udah gitu, gue nginep gitu, tryout UN gue nginep gitu, belajar gue malunya. Jadi bilang telat mah telat, nyesel gitu. Baru tahu gitu dasar-dasar yang ibaratnya kalau orang ngerti mah, anjing pelajaran kayak gini mah dasar lu nggak ngerti, culun lu. Nah, tapi yang namanya belajar nggak ada kata terlambat lah gitu. Alhamdulillahnya lulus ya terima. Ya akhirnya gue lulus gitu. Gue UTBK gue ngikutin gitu 2 kali. Pertama gue di Bekasi gitu, gue nginep sama orang tua gue gitu. Gue ngerasain gitu supportnya dari di situ. Gue kayak ibaratnya dimanja lah, yang namanya orang tua gitu nganterin anaknya ke gerbang kesuksesan. Siapa yang nggak jadi payah gitu. Orang tua gue cuti gitu, ngambil libur kantornya buat nganterin gua. Situ gua ibaratnya kayak dimanja parah lah gua. Yang namanya Bekasi gitu, gua niatnya tadinya pengen keretaan kalau nggak bawa motor, tapi orang tua gua nganter gitu, nginep di sana, nyewa hotel segala macem gitu, nggak bolak-balik. Katanya mendingan biaya keluar lebih dulu gitu buat kamu. Segitunya lah orang tua gua buat ngasih support ke gua gitu. Nah, terus sering ngelawan. Terus akhirnya gue keluar tuh nilai yang pertama, Masih nggak pede. SBMPTN lumayan gede tuh. Tapi gue ikut 2 kali, yang kedua kalinya gue di Bogor. Dan di Bogornya juga gue sama gitu, belajar gitu, gue ke sekolah lagi gitu sama teman-teman gue yang mau. Tapi nilainya lebih kecil. Pas gue pendaftaran ke pas gue pendaftaran ke pas gue nawarin pas gue ngedaftarin ke IPB, gue masukin tuh nilai-nilai gue yang ke 1 ke 2. Kan diambilnya kan yang nilai paling tinggi. Ya udah gue masukin yang pertama karena lebih tinggi sedikit kan. Di situ gue masukin gitu. Ngopi. Biasa konten podcast dulu podcast sini. biasa Mar. Mau main PUBG bukan Marbotas. Gue masukin jurusan pertama gue ke konservasi sumber daya hutan gitu di IPB. Yang kedua juga gue masukin jurusan silvicultur gitu, keduanya fakultas kehutanan gitu di IPB. Nah, yang buat gue pesimis pertama tuh gue satu gak keterima gue SBMPTN gitu, gak keterima. Di situ gue dimaki-maki lah sama temen-temen gue gitu. Buat apa lu sekarang, dulu belajar gini lu beli buku segala macam 300.000, sekarang kalau kepake kan. Tapi gak patah nih. Ya ada sih rasa patah mah gitu, yang namanya Rasa gue ditai-taiin. Gue emangnya gue kayak berkaca lagi gitu sama diri gue, anjing bener juga ya gue beli buku 300.000, isinya tebelnya hampir 1.000 lembar, Rela bergadang. yang gue isi nggak sampai gitu 100 lembar gitu. Terus rela begadang ke sekolah yang udah nggak
Juga sekolah gue ke sekolah yang harusnya tidur sekolah, libur gitu. Tapi ya yang namanya mimpi mah yang namanya desakan orang tua juga mau nggak mau gitu. Nah, akhirnya kan di IPB gua ngebuka tuh ujian mandiri. dan alhamdulillahnya Ya pertamanya gua kagak mau gitu, udah nggak mau ya. oh ya lo yang satu biayanya mahal gitu, ujian mandiri 500.000 kalau nggak salah, 500.000 atau 400.000 gitu. Gua buat ikut tes itu lagi udah masuk ujian banyak mandiri. keluar uang. Gue mikir anjing, kata gue pas ujian pertama gue aja dibilang duit keluar banyak Ya. banyak parah gitu, oleh segala macem, privat ke guru, beli buku, libur, kepotong waktu lah, yang ibaratnya gue mah maininnya waktu sih anjing. Waktu gue kepotong banyak tapi gak ada hasil gitu kan. waktu, tenaga, Tapi orang tua tetap ngedesak gue gitu ikut ujian mandiri. Nah ya udah, wah namanya orang tua rela berkorban buat tentunya biaya gitu ya, dikeluarin lah sama orang tua gitu. Semuanya juga berarti ke orang tua. Iya, balik lagi orang tua gua ngeluarin gitu duit, katanya biarin dah, mau sampai orang tua gua bilang jatuh miskin buat ngedidik anak-anaknya. Yang satu sih yang gua salut dari orang tua gua tuh bilang gitu, gua alhamdulillahnya gue di keluarga yang secukupnya lah, gak kaya amat, gak miskin amat gitu, cukup gitu kan. Orang tua gue tuh bilang mama sama papa tuh nggak bisa ngasih warisan harta, tapi bisa ngasih warisan pendidikan doang, cara ngedidik orang tua gue tuh gitu. Nah gimana kagak kesentuh kan gitu ya hati gue gitu, dibilang kayak gitu anjing. Yang namanya orang tua bilang nggak bisa ngasih harta tapi bisa ngasihnya pendidikan, ya udah gitu kan, mati-matian akhirnya gue didaftarin tuh ujian mandiri bayar. Nah tapi di situ gue bimbangnya, gue ikut tes lagi apa kagak gitu kan. Nah satu kan itu jangka waktu SBM sama ujian mandiri kan lumayan lama tuh, satu gue belum siap lagi gitu kalau misalnya tes dari ulang. Nah yang kedua tuh gue ngeliat peluangnya, nilai gue udah gede gitu, SBMPTN gue nggak kecil-kecil amat gitu, nggak gede-gede amat juga gitu, di angka normal lah. Tapi gue disitu bisa ngeliat peluang gitu, kayaknya gue kalau ujian mandiri Bisa. bakal masuk nih. Kalau gue ngedaftarin nilai kan ujian mandiri tuh pakai nilai tuh, ada yang pakai nilai, ada yang pakai tes lagi gitu. Di situ gue tetap ngedaftarin, tapi gue kagak tes ulang gitu, gue ngedaftarin nilai. Nah yang bikin bimbangnya gue satu, bakal pindah jurusan yang gue mau atau jurusan yang baru gitu. Tetap gue kan orangnya nggak mau ribet ya, emang sih yang namanya pelajaran mah gak ada yang gampang, emang gak ada yang gampang gitu. Yang namanya mata kuliah jurusan gitu itu kan emangnya ada jalurnya sendiri gitu, kesulitannya emang ya udah, misalnya jurusan ini ya kesulitannya itu, di jurusan gua juga misalnya kesulitannya itu ya itu, Harus ada usahanya dulu. nah tuh. Tapi gua tetap ngedaftarin jurusan gua di Fakultas Kehutanan juga gitu, tetap di jurusan yang sama, konservasi sumber daya hutan sama silvikultur gitu. Nah terus kan ada pilihan ketiga tuh, itu tuh pilihan ketiga tuh lu tetap bakal kuliah di IPB gitu, tapi bukan di jurusan lu, di jurusan yang dipilihin sama universitasnya gitu. Nah kan gue takut ya, gue basicnya misalnya kagak ngerti, misalnya gue masuk fakultas matematika ilmu pengetahuan alam, gue masuk jurusan fisika kan mampus gitu gue. Mendingan gue kagak gue checklist gitu ya, cuman resikonya satu gitu, lu nggak bakal keterima. Ya udah, yang namanya gue bisa ngeliat peluang, gue daftarin lagi tuh ujian tes mandiri, keluar lah. Ya udah, itulah yang bikin gue bangga gitu, gue keterima di fakultas Yang Kehutanan pengen ya. yang dipengen juga. Yang namanya dibilang mukjizat sih mukjizat ya lo, gue kagak punya ilmu apa-apa, kagak punya dasar basic yang diujianin apa, cuman usaha lah sama doa.
itu yang yang didapetin dia itu Pengen. usaha sama doa sih yang nentuin mah, dan gua emang yang ngerasain gitu itu mukjizat. Dan mungkin ada pukulan ke guanya ya, gua harus berubah, gua harus mulai dari nol lagi, gua bangun lagi diri gua yang di jalur gua sekarang yang lebih baik lagi. Ya sekarang gua harus bisa ngebuktiin gitu, gua selama kuliah di sini gua harus bisa sesuai target. relain waktu. Akhirnya tuh yang bikin jadi kebanggaannya tuh sekarang gue bisa membuktikan gitu ke guru-guru sekarang yang dulunya naik-naikin gue, Punya mindset yang jelek. yang punya mindset jelek, gue dipanggil segala macem. Ya, dalam 3 tahun berpuluh kali lah, 10 kali lebih gitu orang tua gue dipanggil gitu. Sekarang gue bisa ngebuktiin gitu, anak didik yang lu tai-taiin, anak didik yang lu kagak ada sedikitnya gitu dibangga-banggain, sekarang bisa ngebuktiin gitu gue ada di kampus pertanian terbaik bangsa gitu, kampus ketiga terbesar lah ya. Gue bukannya sombong ya, sombong juga, gue membuktikan karena hasil gua sendiri. ya karena hasil gue sendiri gitu Bisa buat jadiin pembelajaran juga. ya, yang ambil jadi ambil yang positifnya, lah. hilangin yang negatif. Sekarang ya gue bisa naik-naikin balik gitu. Dulu lu sebagai wali murid lah, siapapun gurunya yang di sekolah gua barangkali lihat, sekarang gue bisa membuktiin gitu, gue bisa ada di kampus IPB gitu. Sekarang dah gue contohin, gue bukannya ngerendahin temen-temen gue yang seangkatan ya, dulu dah yang berprestasi di sekolah, yang ranking dulu, sekarang buru-buru gitu. Sekarang dia malah nyari kerjaan ke teman-teman gue yang dulunya juga sama gitu dicap jelek, sekarang udah kayak Fajar. Maksud gue teman-teman gue layar belakangnya juga sama gitu, satu tempat, satu lingkungan, satu kenakalan, tapi sekarang dia Kapernya bisa, seragaju. tapi sekarang dia udah bisa beli motor sendiri. Sekarang di Jawa gue malah mendingan teman-teman gua kuliah yang dulunya dicap jelek tapi kuliah tapi bisa Ada rasa kebanggaan sendiri. Sekarang bisa ngebanggain gitu, Udah sukses. gua kuliah gitu, gua kuliah walaupun yang namanya kuliah mah nggak usah dibedain dah ya, sama Kuliah mah aja. tergantung lu nya sendiri sebenarnya. Sekarang teman-teman yang yang dulunya ranking mulu, ikut ngejelekin kita. ikut ngejelekin kita, sekarang kayak ngerasa nggak kepercayaan, rasa adalah mungkin menurut mereka nggak percaya gitu, teman-temannya kuliah gitu, teman-temannya yang dulu ngejelekin kaget gitu, malah punya mindset sendiri gitu, punya jalannya masing-masing gitu, ada yang kerja-kerja, ada yang kuliah-kuliah. Ya udah sekarang kebukti gitu, teman-teman yang sama gua sejalan, yang dicap jelek sama guru-guru sekalian, ya udah jalan kita sekarang kayak gini gitu. Dan akhirnya mindset guru-guru juga setelah lihat kita gini Ya menurut gua mah berubah mah menurut gua paling cuma beberapa persen yes. Ya karena gua ngerasain juga gitu, walaupun gua udah lulus tetap aja gitu, gua dulunya nama gua udah hitam, ya udah tetap hitam. Udah nggak bisa masuk sekolah. Walaupun lu pernah ngebuat kebaikan seputih apapun, yang namanya udah hitamnya banyak, udah lu susah ngeputihinnya lagi. Iya. Itu sekarang gue bangganya apa ya, ada di kelas gue yang pengen kuliah gitu, walaupun bukan di IPB juga, malah minta nasihat gitu sama teman-teman gue yang kuliah, teman-teman gue yang kerja gitu, gimana sih setelah lulus SMA nyari kerjaan gitu, gimana sih setelah lu pengen ngejalanin kelas 3 yang pengen kuliah nyiapinnya gimana. Sekarang walaupun guanya agak ribet ya, apa ya, nanganin teman-teman gua yang adik-adik kelas gua yang pengen kuliah pengen kerja ya, tapi ibaratnya bangga juga gitu, ada usaha, apa ya, ada usaha gitu, bangga gua ke adik kelas gua ada usaha, pengen nonton baiknya gua gitu, pengen nonton baiknya gua, walaupun gua kalau misalnya gua pengen tanya kenapa kagak tanya guru BK lu tuh yang sok-sokan gitu, padahal mah ngebantu gua sampai sekarang mah kagak anjing, guru BK tanya sekedarnya
terkadang Awal aja orang. anjing. Iya, makanya jangan pelajarannya lu jangan suka nilai orang dari covernya, Iya itu mah pelajaran lah bagi guru-guru. karena guru-guru ya udah lu jatuhnya lu cuma ngedidik ya udah ngedidik aja gitu. Tapi kan sekarang kan contohnya kalau lihat dari media sosial namanya kepribadian guru-guru itu nggak bisa luput gitu dari sepengetahuan kita. Sekarang kita tahu aja gitu keburukan guru-guru juga kan nggak mungkin gitu kita umbar-umbar di sini. Kita tahu gitu keburukan guru-guru tuh kayak apa, cuman kan kita yang namanya tahu masih keburukan ada rasa dia, hormat. masih ada rasa hormat. Nah itu juga seharusnya dicontoh gitu sama guru. Lu punya anak didik lu yang menurut lu nggak benar, gak usah lu umbar-umbar, gak usah lu cerita-ceritain yang akhirnya jadi bumerang juga ke lu sendiri ketika anak didik lu sukses bisa ngebuktiin yang nggak menurut lu nggak bisa ngebuktiin, ya bakal tau lah gitu malunya kayak apa. Ya gitu kata gua ge yang tadi apa jangan nilai dari cover ya, soalnya yang gua rasain sifat seseorang sifat teman itu kalau nongkrong sama lagi berdua beda. Ya Justru lu bisa nemu sifat si temen itu pas lagi berdua doang. ya Lu bisa tahu sifat si Jawa yang takut sama malu-malu, takut sama setan segala macam. Semuanya, anjing. Iya itu sekarang kan guru-guru kan cuma ngeliatnya dari segerombolan, cuman kan siapa tahu kan dari segerombolan itu kan Ada kalau mimpi. ngobrol berdua ada tekad yang nggak lu tahuin ketika mereka sedang bergerombol gitu. Bisa dilihat lah sekarang Ya lah, bisa kira-kira. lihat gitu sekarang temen gue udah banyak gitu, udah ada yang kerja di atas gajinya 6 juta 4 juta ya, seenggaknya di umur yang masih muda bisa menghasilkan duit. Ya udah termasuk Orang gede ya, lah. orang tuanya bangga, punya kebanggaan juga lah sendiri gitu. Apa anak didik lu, anak didik yang pernah lu Jelek-jelekin lu. jelek-jelekin, lu pernah bina di situ, tapi sekarang udah gitu ngebuktiinnya ya udah bisa ke sekolah gitu kan. Yang namanya riwayat pribadi pasti ada kan, lu riwayat pendidikan dah, bagian riwayat pendidikan tuh di biografi pas pengen ngelamar kerja, riwayat pendidikan dari mana, asal SMA satu Dramaga, siapa yang bangga, sekolah kan, nama sekolah gitu. Iya, Sekarang cuma lihat jeleknya doang, yang namanya jeleknya doang mah semua susah orang gitu, jelek kan. punya kejelekan semua orang juga, semua sekolah tuh punya kejelekan. Kalau misalnya sekolah-sekolah yang misalnya pengen menjaga nama baik doang mah itu susah gitu. Jadi instansi sekolah munafik juga gitu, mau nutupin segimana bagus nama sekolah itu susah, Ada yang benar-benar baik susah juga. ya, emang yang gak ada yang Islam baik juga. sekolah juga pasti ada yang bijak. Iya banyak lah sekarang sekolah-sekolah Islam tapi Cover doang. cover doang, pas di Instagram gitu buhai anjing, sekolah Islam apa sekolah jablay anjing. Pakai kerudung, bajunya ngetat. Iya Tahu gak itu bikin sinyal kenceng mulu tuh yang kayak gitu. Iya. Anjing. Kalau lu lihat video-video sebelumnya, lu bakalan nemu quotes yang kayak gini. Pendosa pun punya masa lalu. iya Pendosa pun punya masa depan. Orang suci pun punya masa lalu. Gitu. lu sama gua, lu sama kita aja nggak jauh beda lah, cuman ngebedain cara lu ngebuat dosa, cara ngebuat dosa lu tuh kayak gimana gitu. Kita sama-sama dosa, yang ngebedain cara ngebuat lu dosa tuh kayak gimana, dosa lu di bagian apa gitu. Jangan sombong. Gitu. Lu semua ini kita semua Udah kering lu baru nyebur. kita semua cuman beda jalan menuju dosa. Menuju dosa, mencari dosa. Benar. Iya. Kita beda jalan menuju dosa doang. Kita pendosa cuma caranya doang yang beda. Iya, kita penuh cuma caranya doang beda. Iya. Lagi nih, udah berapa menit gua? Sejam lebih. Berapa giga nih? Quotes ya, quotes. Gua udah nggak bisa. Maksudnya mikir, ngasih apa ya? Ngasih Jangan gitu. pejangan Sama buat yang nonton. sama yang nonton juga, buat dari lu pribadi.
dari Lu batu. Dari dulu tuh. dari lu dulu. Masa gua dari si Ais dulu tuh. Nah, dari sini dari Ais dari kiri lah. gua sih. Lu Iya. dulu ya lu. Pusing kalau gua Lu ya? dulu nih anjing. Apa ya gua? Jangan insecure, harusnya bersyukur. Caption TikTok. Parah nih. Lu apa Dani? Ayo Bang He. Apa ya? Kalau buat anak sekolah, lu yang masih pada sekolah, ya jalanin aja lah masa sekolah lu segimana bandelnya lu, tapi jangan setololnya diri lu juga gitu. Lu bandel mah segimana pun lu ngeribu, narkoba, mau apapun itu ya udah jalanin. Kalau menurut lu itu masih di luar nalar dan lu bisa tanggung jawab, ya udah nikmatin 50-50 dan ada. iya, dan rasakan lah akibatnya apa, baiknya apa gitu. Kuncinya jangan di sekolah. Ya kalau lu mau aman ya udah nikmatin buat kepuasan diri lu doang gitu, dan jangan diumbar-umbar gitu. Nah ketika lu udah jalannya lu pengen punya mimpi, Kejar. kejar gitu. Lu juga pas udah dari kelas 3 lah, kelas 3 lu harus ubah mindset lu punya tanggung jawab yang lebih besar, entah ke orang tua lu, ke adik-adik lu yang harus lu tanggung kan, karena nggak semuanya orang tua juga punya rezeki yang selalu menghasilkan dan bisa menafkahi keluarga lu. Lu juga harus berperan dalam jalan jalan hidupnya jalan hidupnya keluarga lu. Terus satu sih etika gitu, lu juga harus lu bisa jaga gitu. Yang kedua menurut gua lu harus banyakin gitu relasi-relasi di kehidupan lu yang bisa berguna gitu, yang bisa jadi sambung rezeki lu juga gitu. Ketika lu usaha, lu bisa ngejualin ke teman-teman lu gitu, ke relasi-relasi yang lu kenal. Nah, yang ketiga menurut gua mah apa ya, lakukan yang terbaik, biar Tuhan gitu yang nentuin. Mau seburuk apapun lu ngelakuin, tapi lu usahanya ada, kan Tuhan juga gitu yang nentuin. Walaupun lu buruk ya contohnya kita lah, kita pernah ngelakuin hal-hal buruk, tapi kan Tuhan udah nempatin kita gitu. Jalan. Nah, ya lakukan yang terbaik aja sih, biar Tuhan yang nentuin gitu. Jangan putus asa. Kalau kata bahasa Banjinya mah do the best and got the rest. Mantap. Atau lu kuat si bodat. Only God judge me, judge me. Hanya Tuhan yang bisa menilai saya. Lu kuatnya apa? Buat anak sekolah, habisin masa sekolah lu sama teman-teman lu di Dramaga. Tapi inget juga, pikirin buat masa depan lu ke guru ya, tau lah cara menghormati guru yang lebih tua kayak gimana. Beda sama temen lu pas lagi nongkrong. Lu mau kalau pas lagi nongkrong mau ngomong anjing, mau ngomong kontol, mau ngomong ngentot, serah lu anjing. Tapi kalau sama guru ya Lu harus bisa adaptasi. harus bisa Ada adaptasi. batasan. Nih buat guru-guru, ingat, yang nongkrong itu enggak semuanya negatif. Nongkrong itu ada sisi sosialisasinya. Manusia itu makhluk sosial, nggak cuma belajar di akademik doang dia bagusnya, harus ada sisi nilai kehidupan. Nggak itu ya nongkrong, kalau nongkrong sewajarnya aja sih. Lu jangan terlalu apa ya, Jangan terlalu ngekang lah. jangan terlalu kekang lah. Lu kalau misalnya nggak boleh nongkrong di luar ya Lu sediain tempatnya, lu sediain ada tempat gak gitu. lu sediain tempat nongkrong. Misalnya di sekolah A nih, di kantin, misalnya sebelum sekolah nongkrong di kantin boleh. Walaupun di rumah-rumah yang namanya kan, menurut kalian kan segerombolan orang itu pas lagi pulang sekolah nongkrong disebut nongkrong kan. Stigmanya pasti tawuran. Nah sekarang kasih tahu gitu sama kita gitu ya, yang udah jadi alumni sekolah mana gitu yang nggak punya tongkrongan, kasih tahu gitu, pasti punya. Dan lu juga harus punya mindset ke situ. Ketika lu takut ya lu harus ngasih apa ya, ngasih tahu lah, ngasih pendapat juga. Dan lu juga harus ngasih jalan. Lu jangan cuman bisa ngasih stigma tanpa lu ngasih pendapat lu yang lebih baik. Lu sekarang cuman bisa nongkrong tapi lu kagak ngasih solusi yang baik. Lu seharusnya bisa ngasih solusi yang baik gitu. Guru-guru harusnya bisa ngasih solusi yang baik. Walaupun kita di sini bahasanya kurang sopan, ya udah gitu, kita juga
pengen ngasih wejangan juga gitu sama teman-teman guru gitu, harusnya bisa ngasih solusi gitu. Kalau cuman solusinya jangan nongkrong, ya balik lagi munafik gitu. Rasanya anak-anak sekolah dan sekolah lain kagak punya tongkrong tuh munafik gitu. Gue yakin kok kalau semisalnya dikasih solusi yang lebih baik dan ada jalannya, ya jalannya tuh ya sama-sama enak gitu. Jalannya 50-50 gitu. Lu pengen kebaikan dan cuma sebatas ngerokok doang ya wajar gitu. Tapi kan balik lagi gitu, guru-guru juga harus bisa menilai baiknya di mana, buruknya di mana. Buruknya kan kalau ngerokok ya udah ke kesehatan. Tapi kan kesehatan kan balik lagi gitu sama murid-muridnya. Itu doang sih. Sekolah itu tempat untuk mendidik orang yang nggak baik menjadi baik, bukannya orang yang baik itu dipecat. Mas Ugo Harusnya keren, gitu. sumpah nggak bohong. Ya